Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang saya hormati, kepada yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang saya hormati, serta seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang saya banggakan. Dalam rangka peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita yang ke-93, izinkan saya mencoba berpidato secara virtual tentang membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan UMKM. Seorang ibu adalah sosok perempuan mulia yang Allah beri peran sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ada sebuah ungkapan, di balik sukses seorang suami, pasti ada istri yang setia mendampingi dalam suka dan duka. Ada juga ungkapan lain, di balik sukses seorang anak, ada seorang ibu yang tiada lelah mengasuh, mendidik, mengarahkan, bahkan tak pernah berputus asa dalam berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan permata hatinya. Hadirin yang terhormat, pandemi corona yang telah memasuki tahun kedua telah memporak-porandakan semua sektor kegiatan di Indonesia. Sektor di lingkup terkecil, di lingkungan keluarga pun terkena imbasnya. Semua orang pasti tidak akan pernah menyangka pandemi akan sedahsyat dan selama ini. Tapi sebagai makhluk Allah yang diberi akal dan pikiran, harus tetap survive dalam menjalani kesulitan apapun. Hal yang paling berdampak dalam hal ini adalah keluarga. Penanggung jawab keluarga memang seorang ayah. Akan tetapi di balik kekuatan sang ayah, ada seseorang yang harus bisa tetap bertahan dan kuat untuk saling bersinergi dalam menghadapi kesulitan ini. Karena di balik ketahanan seorang perempuan, di belakangnya ada tanggung jawab dalam keluarga, terutama mendidik anak dan membina rumah tangga dengan baik. Seorang perempuan yang berposisi sebagai seorang ibu harus bisa menunjukkan ketahanannya di depan anak-anaknya. Selain hal yang tidak kalah penting adalah mensupport suami sebagai kepala keluarga ketika dalam keadaan sulit, tidak memperkeruh suasana sehingga suami akan tetap merasa dihargai. Disinilah kesehatan mental dalam ketahanan perempuan harus tetap dijaga. Selain itu, ketahanan perempuan dalam pemulihan UMKM akan sangat berpengaruh. Perempuan dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Orang dengan mental yang sehat akan dapat berkomunikasi dengan baik, mudah bergaul, dan memiliki pertemanan yang sehat. Bahkan mereka juga lebih mampu berkontribusi yang baik pada komunitas orang-orang di sekitarnya.
Sehat secara mental adalah ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Terapkan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kembangkan potensi yang kita miliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Pelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Lakukanlah hal-hal yang membuat perempuan bahagia. Selain itu, ketahanan perempuan dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan pendapatan suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat, sosok perempuan yang mandiri secara ekonomi dapat menjadi pahlawan ekonomi keluarga melalui usaha yang digelutinya, apalagi dalam masa-masa sulit ini. Banyak dampak positif dari partisipasi perempuan dalam industri kecil dan menengah. Partisipasi perempuan dalam industri kecil dan menengah dapat meningkatkan sumber pendapatan, taraf hidup, kesejahteraan keluarga, serta masyarakat. Kesejahteraan keluarga akan lebih terlindungi ketika ibu terlibat dalam pendapatan keluarga dan turut dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Demikian pidato dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.